Selamat pagi Bu Is. Selamat pagi juga Pak Tahan. Nggih, alhamdulillah masih bisa ketemu lagi nggih. Iya, puji Tuhan. Pripun nih kondisine, kabaripun Bu? Ya, puji Tuhan udah mulai membaik setelah Kemarin kan beberapa sempet sakit hari, ya 2 iya, hari ya? 1 mingguan Oh, tapi habis mungkin kegiatan itu ya? kegiatan. Nggih. Ini Bu Lis, kita kan sudah melalui beberapa tahapan Iya, dari mulai kita pra observasi kemarin yang sudah kita laksanakan sambil ngobrol santai itu ya Bu iya, ya. Terus kemarinnya lagi juga kita sudah melaksanakan observasi, panjenengan sampun ngajar dan lain sebagainya itu eh, dengan beberapa catatan-catatan atau yang mungkin panjenengan rasakan juga dalam kegiatan observasi tersebut. Nah, di tahap yang saat ini Bu atau di kesempatan kali ini kita akan melaksanakan tahap pasca observasi. iya. Nah, di sini nanti mungkin ada beberapa pertanyaan Ibu terkait kegiatan pasca observasi yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Nah, gimana Bu? Tidak apa-apa ya Bu, yang minta waktunya sebentar ya? Iya, nggak apa-apa. Kebetulan kan ini ada kegiatan Ramadan, jadi Iya, pembelajarannya, nggih, pesantren kilat ya Bu ya? ya, santral Nggih, kilat. nggih. Ini Bu, yang pertama ini Bu, setelah melaksanakan pasca observasi kemarin itu, kira-kira eh, kesan apa yang panjenengan rasakan setelah menyajikan pelajaran tersebut? Dan apakah sudah sesuai dengan rencana yang panjenengan inginkan? Gitu. Iya, terima kasih. Kesan yang saya dapatkan dari pembelajaran kemarin Nggih. itu, yaitu bahwa pembelajaran sebenarnya berjalan dengan lancar. Nggih. Karena situasi kelasnya juga kondusif dan anak-anak juga memperhatikan materi-materi yang disampaikan baik dari penayangan video maupun mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktek pembelajarannya. Nggih. Anak-anak juga sudah siap. Nah, kemudian juga sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Jadi diambil garis besar untuk pembelajaran kemarin itu lancar, Pak. Oh gitu, oke. Baik Ibu, kemarin kan sedikit merefleksi tentang pembelajaran Bu ya. Kemarin kan dilaksanakan di kelas 3 ya Bu ya. Iya, kelas 3. Di pembelajaran SPDP tema 2 subtema 3 nggih. Iya. Nggih. Itu. Jadi sudah menurut panjenengan sudah sesuai dengan rencana yang panjenengan susun gitu nggih. Baik. Selanjutnya Ibu, coba dari panjenengan bisa menceritakan hal-hal yang panjenengan rasakan telah memuaskan. Yang tadi kan panjenengan sudah sesuai rencana, berarti kan ada kategori memuaskan. Dan hal-hal yang mungkin ada 1 atau 2 yang mungkin kurang memuaskan atau kurang dalam pencapaian jenengan dalam pembelajaran tadi. Mungkin bisa disampaikan Ibu, monggo. Ya, terima kasih. Untuk yang memuaskan itu, saya sebenarnya dari hasil mereka saya senang. Oh iya. Karena sesuai dengan harapan saya. Iya. Yaitu dari hasil pembuatan gitu juga ya. Hasil pekerjaan mereka, kemudian dari hasil apa itu? Sikap mereka atau gimana? Tanggapan mereka merasa senang diajak mempelajari sesuatu yang baru dalam pembelajaran mereka, terutama dalam SPDB kemarin kita akan mengambil praktek untuk membuat kolase dari yang tidak jauh dari materi yaitu tumbuhan. Dari sebagian anggota tumbuhan yaitu terutama daun, itu mereka bisa gunakan untuk suatu bentuk produk baru bagi mereka dengan melihat contoh dan arahan dari guru. Itu mereka mampu mengaplikasikan atau membuat sesuai dengan yang sudah saya rencanakan. Nah, kemudian anak-anak pun senang, antusias. Ya, mereka bisa menikmati pembelajaran, kemudian mereka bisa menghasilkan sesuatu yang baru, sehingga mereka merasa bangga dengan hasil mereka. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus saya garis bawahi, karena dari beberapa hasil itu kebanyakan mereka sama. Ya, hasilnya itu sama. Karena dari beberapa macam contoh yang saya berikan,
Itu misalnya untuk kolase itu kan ada banyak jenis bentuk gambar. Misalnya mereka bisa membuat bentuk rumah, bentuk hewan, bentuk tumbuhan. Tapi kebanyakan dari mereka membuatnya mayoritas. Itu hewan semua. Jadi masih kurang bermacam-macam dari hasil produk. Gitu, Pak. Ya. Jadi sebenarnya sudah saya sampaikan, kamu bisa membuat yang bentuk rumah seperti ini contohnya, bisa membuat bentuk tumbuh-tumbuhan seperti ini contohnya, dan hewan. Ternyata mereka kebanyakan suka membuat bentuk hewan. Jadi untuk ya sebenarnya sudah gimana ya, menurut saya sih itu ekspresi mereka. Mereka mewujudkan keinginannya membuat ini. Tapi dari harapan saya berharap mereka itu ada berbagai macam bentuk dari hasil karyanya. Gitu. Jadi yang disampaikan kemarin dari Bu Lis kan berarti ada yang sudah memuaskan, ada yang belum. Nah, yang belum ini kan terkait dengan kebanyakan mayoritas hasilnya mereka itu dalam bentuk yang sama. Gitu. Nah, padahal kemarin kan juga dalam pembelajaran tentang pembuatan ini tadi tentang tumbuhan dan hewan kemarin, sebenarnya sudah dimulai dengan membuat video, menayangkan video dulu ya, sudah menayangkan video, terus nanti dengan bimbing dan arahan dan sebagainya ya. Oke, baik Bu. Nah, selanjutnya ini Bu, bagaimana perkiraan panjenengan mengenai kompetensi siswa yang berfokus pada kecakapan hidup? Baik, kalau saya lihat kompetensi siswa kelas 3. Ya, kelas 3 itu kan kelas rendah ya. Sesuai dengan usia dan masa pertumbuhannya itu kompetensi mereka bagus, dan karena mereka bisa memahami apa yang saya sampaikan, bisa mengerti apa yang saya harapkan, yang saya inginkan dari tugas mereka itu apa, ternyata mereka bisa. Dan kemudian selain itu dari secara lisan, dari umpan balik yang saya berikan, misalnya saya memberikan pertanyaan, saya berkelanjutan, ini kenapa bisa begini, sebabnya ini Bu, mereka bisa menjawab secara alami pikiran mereka. Usia anak-anak itu jawabannya kan ya itu natural gitu ya. Natural itu. Jadi berarti mereka itu ada kemampuan atau kompetensi siswa yang memang perlu kita kembangkan. Karena mereka mampu menjawab dari beberapa umpan balik saya dan berkelanjutan. Jadi itu ya Bu ya, untuk berfokus pada kecakapan hidup pada saat mereka bisa memberikan ataupun memberikan umpan balik dari yang pertanyaan pemantik ataupun penerapan yang panjenengan lakukan gitu ya. Berikutnya ini Bu, apa yang menjadi kesulitan dari siswa selama pembelajaran itu panjenengan rasakan atau panjenengan lihat dari mungkin dari model pembelajaran yang panjenengan lakukan adalah PJBL kemarin ya. Dengan yang saya lihat kemarin itu sesuai di catatan saya, pendekatan yang sudah panjenengan lakukan sudah menggunakan saintifik, menggunakan TPEC juga, menggunakan media-media yang mudah dianu oleh anak, dan juga panjenengan menerapkan metode pembelajaran yang menggunakan ceramah, ada diskusi, pembuatan kelompok juga, terus dengan presentasi dan menggunakan tanya jawab. Nah, itu mungkin kira-kira yang menjadi kesulitan dari siswa apa Bu ya? Ya, menjadi kesulitan dari siswa itu menumbuhkan, saya melihat itu cara menumbuhkan sifat mandiri siswa atau keberanian siswa mental, keberaniannya untuk maju. Jadi percaya dirinya. Iya, percaya dirinya itu kurang karena apa? Mereka masih merasa malu. Kalau disuruh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil mereka. Mereka mintanya dengan temannya, jadi harus ditemani. Gitu. Ya, coba misalnya, karena itu kan saya membuat 2 tugas secara individu dan kelompok. Nah, kalau secara individu mereka maju itu mintanya ditemani. Tapi kalau kelompok langsung mereka bisa maju bareng-bareng. Jadi seperti agak dipaksa gitu ya. Iya, kalau individu harus ada agak treatment khusus ya.
Oh gitu. Itu, Jadi Pak. Itu kesulitan siswa berarti itu kan dari mentalnya itu, keberaniannya. oh gitu. Percaya dirinya kurang. Ya. Itu menjadi mungkin PR ya Bu ya ke depannya ya. Mungkin Ya begitulah anak-anak kelas iya, rendah, ada kelas ya Bu rendah. ya. Betul, betul. Ya memang dilemanya seperti itu di cara mengajar di sekolah dasar, hanya di kelas rendah apalagi ya Bu ya. Ya. Untuk berikutnya nih Bu, eh, selanjutnya apa yang menjadi kesulitan panjenengan yang panjenengan rasakan saat pembelajaran kemarin khususnya, entah dari pribadi panjenengan atau faktor yang lainnya gitu Ibu, monggo. Ya. Untuk kesulitan yang saya hadapi itu ya, bagaimana supaya saya menimbulkan motivasi anak itu untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya dalam setiap kegiatan yang membutuhkan suatu bentuk presentasi ke depan. Bagaimana cara menumbuhkannya itu loh Pak. Nah, kemudian saya mempunyai keinginan atau sesuatu cara untuk mengatasi kesulitan itu, yaitu misalnya saya memberikan suatu bentuk kuis ya, misalnya nanti siapa yang bisa menjawab kuis saya maju, nanti saya beri sesuatu supaya mereka bisa menarik. Dan pandainya mereka tanya dulu, Bu, sesuatunya apa? Nah, seperti itu. Ya ada hadiah buat kamu. Kamu mau hadiah enggak? Saya sampai bilang gitu. Mau Bu? Ya kalau mau maju. Ya Bu. Nah itu ada sedikit demi sedikit mereka rasa percaya diri karena tertarik dengan reward yang saya berikan itu. Oh gitu. Ya, jadi itu masih pernah saya sampaikan ya, nanti lain kali kalau maju, siapa yang berani maju nggak usah ditemani, maju sendiri mempresentasikan hasil kerja, nanti saya beri hadiah, saya beri reward. Nah itu mereka baru ya Bu, nanti lain kali ya Bu. Nah itu ada beberapa anak yang mulai berarti muncul, ya itu lah panjenengan sampaikan tadi malah kelihatannya masuk di pertanyaan berikutnya ini Bu. Nah di pertanyaan berikutnya ini bagaimana, nah ini Bu, bagaimana alternatif ataupun cara untuk mengatasi kesulitan yang tersebut di poin 5 yang panjenengan rasakan tadi. Salah satunya yang sudah panjenengan ungkapkan kan mungkin itu tadi dengan kuis tadi. Mungkin ada yang lainnya Ibu. Selain dengan kuis, misalnya kita motivasi anak. Memotivasi anak dengan cerita. Satu contoh cerita. Bagaimana menjadi anak yang berani. Apa akibatnya menjadi anak yang berani? Apa akibatnya menjadi anak yang tidak berani? Jadi jenengan memunculkan role model ya, ada seorang yang bisa jenengan ceritakan, bisa menginspirasi mereka gitu ya. Oh gitu. Cerita perbandingan antara mempunyai anak yang berani dan tidak berani itu nanti akibatnya apa? Gitu. Jadi mereka bisa menilai sendiri, bisa mengumpamakan, oh iya, kalau saya menjadi anak yang berani, saya nanti akan bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu motivasi. Nah, kalau saya menangkap dari yang panjenengan sampaikan tadi, kelihatannya malah lebih mengenai yang ini Bu, dibanding dengan tadi memberikan reward. Karena kalau yang panjenengan utarakan dengan role model dan menceritakan, dan nanti kan muncul atau bangkit dari kesadaran diri. Dan kesadaran diri itu kalau sudah muncul akan lebih kuat untuk merubah si anak. Kalau yang tadi memberikan reward ya tadi kan nanti anak kalau dikasih nggak mau gitu. Tapi kalau kesadaran diri itu malah lebih kuat, terdorong sendiri. Oh iya, saya pengen jadi seperti ini yang sudah seperti diceritakan motivasi itu. Lah itu malah mungkin jadi suatu apa ya, daya dorong untuk perubahannya lebih kuat nantinya, Bu. Mungkin itu, Bu. Ya. Gitu ya. Untuk berikutnya ini, Bu. Untuk coba kita bersama-sama ya, Bu, kita identifikasi ini, Bu. Hal-hal yang perlu mungkin ditingkatkan berdasarkan kegiatan yang baru kita laksanakan, kita lakukan dalam pengamatan yang saya lakukan ini, Bu. Monggo, Ibu. Ya. Pembelajarannya ya Pak ya, terutama ya. Saya mengidentifikasi bahwa pembelajaran yang saya sampaikan itu sebenarnya sudah berbagai model pembelajaran.
tapi dari hasil itu masih satu bentuk tugas yang sama. Tadi misalnya hanya saya menyuruh anak untuk mempresentasikan, ya toh, semuanya mempresentasikan, kemudian hasilnya pun sama. Nah, saya berpikiran bahwa seandainya nanti saya mempunyai dalam pembelajaran lain, saya akan berikan tugas, tapi saya meminta tiap anak itu mempunyai masing-masing anak berbeda hasil tugasnya. Misalnya, saya mempunyai sebuah gambar bercerita. Biasanya anak kan lihat gambar seneng. Hanya gambar, nanti ada beberapa pemerannya, terus anak saya suruh menceritakan. Nah, kemudian nanti rencana saya ada beberapa anak, saya ingin tanya, siapa yang suka gambar? Misalnya ada. Oke, kamu boleh bergambar lagi gambar ini. Kemudian siapa yang suka bercerita? Saya, Bu. Buat cerita gambar seperti ini. Dan gambar ini kamu bisa buat cerita. Terus lagi, siapa suka puisi? Misalnya, Bu, saya suka bikin puisi. Tapi puisinya enggak gambar itu gimana, Bu? Ya enggak apa-apa. Yang penting kamu ada tugasnya. Ya, sesuai dengan keinginannya gitu, Pak. Berarti maksud saya seperti itu. Itu bagus sekali, Bu. Berarti nanti masuk untuk penguatan yang berdiferensiasi. Jadi panjenengan memfasilitasi kebutuhan belajar siswanya. Kan kita tahu, Bu, dari siswa kita mungkin ada yang condong ke belajarnya audio, atau yang dengan melihat visual, atau yang kedua-duanya, dan bahkan mungkin ada yang cenderung ke praktek. Nah, seperti itu. Nah, mungkin yang panjenengan lakukan tadi, yang akan lakukan berikutnya dari identifikasi yang jenengan lakukan tadi, mungkin lebih tepatnya mungkin bisa ditambahi di RPP panjenengan nantinya, di rencana panjenengan nantinya, ke yang berdiferensiasi. Seperti itu, Bu. Berdiferensiasi ya, Pak. Iya, siap. Ya. Bu. Nah, selanjutnya ini, Bu. Mungkin terakhir ya, Bu, ya. Di pertanyaan terakhir, dari pelaksanaan observasi, dari praobservasi, observasi, dan pasca observasi ini, mungkin ada saran yang bisa diberikan dari panjenengan untuk mungkin kegiatan berikutnya. Mungkin apa yang bisa panjenengan berikan masukan ataupun saran kepada kami, Bu? Ya. Nah, saran saya ya, Pak, ya, kemungkinannya, Pak, setiap guru itu kan kadang kemampuannya berbeda-beda. Nah, saya berharap nanti ada kerjasama dengan guru lain. Ya, bisa membantulah. Misalkan dalam hal pembelajaran itu, di saat guru kelasnya itu memberikan tugas atau yang lainnya, guru yang lain bisa membantu atau memberikan ide atau gagasan yang lainnya untuk pembelajaran yang lebih baik lagi, agar anak juga bisa menikmati pembelajaran sesuai dengan keinginan anak juga, sesuai dengan minat dan harapan mereka juga. Dari membentuk suatu pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Siap. Dengan peran serta dari guru yang lainnya. Siap. Jadi ada daya dorong atau dukungan yang lainnya, support system dari beberapa guru, bahkan mungkin dari kepala sekolah gitu ya, Bu, ya. Bu, terima kasih atas saran masukannya. Sudah, Bu? Sudah. Itu tadi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita melaksanakan pasca observasi. Dari awal sampai akhir panjenengan sudah mengutarakan apa yang panjenengan rasakan, yang panjenengan alami. Terima kasih sekali, Bu. Untuk selanjutnya bisa kita cukupkan untuk sekian ya, Bu, ya. Terima kasih. Kita bisa ketemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Semoga lebih baik lagi, Bu. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih untuk Pak Tahan selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sragen tahun 2024 ini, dan Bu yang sudah menjadi rekan sejawat untuk pelaksanaan pendampingan individu ini. Jadi melihat apa yang sudah panjenengan lakukan tadi di awal sampai di akhir, saya sudah bisa memahami. Di satu sisi apa yang disampaikan oleh Pak Tahan sudah sesuai dengan apa yang namanya mungkin pembelajaran yang
istilahnya yang dilakukan oleh Bu Is, pembelajaran yang berdiferensi dan KS yang kepada murid juga. Terus tadi Pak Tahan juga bisa katakanlah sebagai calon guru penggerak untuk memberikan bimbingan kepada rekan sejawat sudah sesuai dengan alurnya, dan saya melihat di sini komunikasi yang sangat-sangat intens, yang sangat baik sekali ya, mungkin karena Bu Is juga sudah menjadi guru senior juga ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh guru yang mungkin sudah mempunyai pengalaman kan tinggal menambah sedikit-sedikit disesuaikan dengan aturan main yang ada seperti itu ya. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, dan alhamdulillah semuanya sudah dilakukan. Ketika Pak Tahan menanyakan sesuatu yang sekiranya itu seperti proses coaching ya, artinya itu memancing sesuatu yang mungkin supaya panjenengan untuk menyampaikan sesuatu jawaban, dan memang sangat-sangat berhasil. Jadi apa yang disampaikan Pak Tahan untuk memancing sesuatu, dan ini sudah banyak untuk menjelaskan secara baik, dan ini yang sangat kita harapkan. Jadi terima kasih sekali untuk pagi hari ini proses coaching untuk pasca observasi dengan teman sejawat sudah berlangsung dengan baik, dan semoga kedepannya lagi seandainya sudah mungkin Pak Tahan juga sudah lulus sebagai calon guru penggerak, bisa tidak hanya kepada satu orang guru saja, nanti untuk yang lainnya sekiranya itu walaupun hanya sekedar berbincang-bincang di tempat yang istilahnya nyantai, nanti tidaknya bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat pada teman yang lainnya. Itu harapan saya, dan terima kasih pagi hari ini sudah berkenan untuk mendampingi panjenengan semuanya. Sekali lagi sukses untuk panjenengan. Terima kasih Pak Tahan. Siap Pak, terima kasih sekali Pak atas pendampingan panjenengan selama ini. Terima kasih. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.